Saya kira apa ya, pada aras dasarnya itu mungkin sama, tapi artinya konteks kulturnya kan berbeda, konteks yang dilawan juga berbeda. Mungkin model perlawannya katakan mungkin hampir-hampir sama misalnya, tapi cara melawannya kan juga berbeda. Nah itu. Jadi seperti tadi kita ngobrol itu ya, bahwa memang mereka mengambil itu, mereka menggunakan itu, mereka jadikan itu bagian dari hidupnya gitu ya. Kalau katakan misalnya yang sampai begitu kan juga ada. Nah itu mereka kontekskan dengan apa yang sedang dia lawan gitu. Misalnya awalnya mereka misalnya dia menggunakan idiom anti-Christ sebagai perlawanan terhadap agama misalnya gitu. Tapi kemudian pada perjalanan berikutnya dia kontekskan itu dengan perlawanan yang dia lakukan gitu. Mungkin tidak berbentuk agama karena kebudayaan dominan tidak selalu agama gitu ya. Artinya mereka berangkat dari sebenarnya dari menurut saya yang saya lihat itu mereka sebenarnya mengejar apa itu rasa nyaman gitu loh. Dia membutuhkan kenyamanan dalam komunitasnya, eksistensinya dan sebagainya itu. Rasa nyaman itu yang kemudian menjadi pertentangan antara dia dengan kebudayaan dominan, subkultur dan kebudayaan dominan. Kalau kita bisa ngomongin subkultur, katakan ini ya, kita tidak usah ngomong tentang subkultur ya, katakan ini komunitas ini. Dia membutuhkan itu, tetapi dia kan nggak bisa berhadapan benar gitu ya. Yang dilawan juga nggak kelihatan itu. Dia membutuhkan satu perlawanan, satu negosiasi dalam ruang yang dia ada di dalamnya itu. Dia punya taktik-taktik lah. Salah satu cara atau katakan itu taktik dia itu ada dengan menggunakan idiom-idiom itu. Menurut saya sih itu. Jadi kemudian ya dia bisa menggunakan anti-Christ itu tidak selalu berbicara tentang bahwa dia menolak Kristen lah gitu. Anti-Christ itu tidak selalu kemudian dia bicara tentang dia menolak agama misalnya. Tapi anti-Christ itu Christ-nya ini mungkin adalah kebudayaan dominan. Dia ambil itu seperti tadi ideologi tentang Christ, anti-Christ yang dipostulatkan oleh Bible itu kan berbeda, berubah. Saya kira itu. Mereka mempersoalkan tentang identitas itu ya. Mereka menyoal tentang identitas. Apa sih kami ini? Apa sih kami ini? Maka kemudian dari kegalauan itu, dari ketidakhadiran mereka ini, mereka kemudian mencari apa sih yang paling hadir dalam dirinya, dalam kulturnya, dalam komunitasnya, dalam identitasnya itu. Maka kemudian dia melihat kembali masa lalu. Jawanya dia kan Jawa masa lalu. Katakan misalnya begini, saya kan meskipun tidak pakai jarik, tidak pakai blangkon gitu ya. Dan sekarang kita ngobrol dengan bahasa Indonesia, kita kan tetap Jawa gitu ya, tetap Jawa. Tetapi kan dibutuhkan semacam statement mereka tentang Jawa ini, kayak gitu, identitas ini. Lah mereka pakai itu sebenarnya, sama dengan yang lainnya. Cuma ekspresi yang dimunculkan berbeda. Ekspresi mereka berbeda dengan misalnya anak-anak yang lainnya, misalnya anak-anak paduan suara misalnya gitu ya, anak-anak teater misalnya, nah yang lain sebagainya itu berbeda karena mereka punya dunia mereka, kenyamanan mereka dengan dunia itu, kemudian muncullah ekspresi itu. Lah dalam ekspresi itu kemudian dia mencari lagi, diambil identitas Jawa itu. Yang dia cari ya Jawa masa lalu misalnya, karena itu yang menurut mereka kelihatan ya, menurut mereka. Dan informasi tentang itu pun sebenarnya bukan informasi yang mereka berkeringat betul, berdarah-darah mencari mungkin ya. Atau misalnya mencari juga tidak sampai ke dalam-dalam banget gitu ya. Mereka ngerti itu mungkin juga dari informasi waktu dia sekolah, informasi dari kebanyakan orang ngomong tentang Jawa, dan bahkan juga sebenarnya mereka menggunakan cara pandang budaya dominan untuk melihat Jawa itu. Mereka gunakan itu. Nah, Jawa yang masa lalu itu mereka tarik kembali, mereka ambil kembali. Saya kira itu yang memunculkan kemudian mereka menggunakan identitas Jawa. Mereka galau dengan identitas itu. Mereka ingin hadir dalam identitas itu. Tapi mereka juga sebenarnya sudah bahkan sama sekali tidak berada di dunia tradisional itu sebenarnya gitu loh. Mereka hadirkan kembali dalam daya hidup yang berbeda. Katakan sekarang
di apa namanya wilayah perlawanan dalam dunia populer ini, subkultur pasca autentik ini dihadirkan itu sebagai salah satu simbol identitas dan perlawanan mereka. One, extra fire! Kita sering menemui sebenarnya kan ketika mereka menghadirkan simbol-simbol itu, yaitu simbol-simbol yang artifisial gitu. Simbol-simbol artifisial, mereka menghadirkan simbol-simbol masa lalu tuh banyak salah kaprahnya sebenarnya, banyak salah kaprahnya. Tetapi bukan itu yang mereka ini kan. Bukan apa namanya sebuah simbol yang apa namanya esensinya kelihatan, yang dia paham betul, bukan itu. Di wilayah permukaan memang perlawanan mereka itu. Tapi ya itu senjata mereka. Kami black metal yang Jawa misalnya gitu. Karena sebenarnya saat itu dia sebenarnya juga mendurhakai dunia sendiri gitu. Saya bilang kayak misalnya kejawen black metal itu sebenarnya dia kan melakukan pengkhianatan terhadap black metal sendiri juga. Tapi sekaligus dia melakukan perlawanan terhadap budaya dominan juga. Posisinya menarik. Posisi black metal itu menarik menurut saya gitu. Jadi dia dengan apa namanya genre metal yang dia pilih ini misalnya, dia juga tidak apa namanya tidak pengen sama dengan si induknya ini. Mereka punya problem dengan tarikan identitas ini. Mereka bukan kami, tapi kami juga adalah mereka gitu. Nah, saya kira itu apa namanya dialektika apa namanya identitas keduanya ini yang kemudian apa namanya hadir dalam dirinya. Ada dalam dirinya dan jadilah seperti itu black metal yang kejawen kayak gitu. Yang kejawen sebenarnya kalau kita runut dalam kejawen yang dalam apa namanya pengertian pemahaman tentang apa identitas Jawa atau pengetahuan tentang Jawa yang kita kenal ya katakan mainstream gitu, ya keliru gitu loh. Ya keliru itu Jawa yang aneh gitu loh. Seperti misalnya kita pernah ngobrol tentang Jawa Timur misalnya ya, apa Jenggolo Pagan Front, terus apalagi itu Doho Pagan Front ini. Mereka ngomong Jenggolo ke Doho dan sebagainya. Itu era-era pra-Islam gitu ya. Tapi cara mereka melihat kan lewat black metal dan lewat Islam dan lewat kebudayaan populer gitu. Jadi berbeda sekali. Tapi itu kekayaannya. Saya kira ada beberapa apa namanya proses yang memungkinkan itu terjadi ya. Proses yang memungkinkan itu terjadi. Yang pertama itu memang karena ada kesadaran apa namanya melakukan pembongkaran misalnya, pembongkaran identitas misalnya. Kemudian dia melakukan betul pembongkaran itu misalnya. Dia menyadari itu dalam wacana postkolonial misalnya gitu ya. Dia melakukan itu, ada negosiasi dengan kebudayaan global ini yang ada ada problem relasi kuasa ini. Ada yang begitu mungkin ya. Tapi kemudian ada kemungkinan yang lain, dia melakukan begitu karena apa namanya ada inferiority gitu loh, ketika berhadapan dengan kebudayaan yang lain gitu. Kan sering terjadi juga di kita kan, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang dianggap barat misalnya gitu ya, kita kan punya problem dengan itu. Kita kemudian merasa bahwa mereka lebih baik misalnya gitu ya. Wah, kenapa selalu kita harus menjadi seperti mereka gitu? Kenapa kiblat kita harus mereka? Kemudian perlawanan dari itu yang ekstrim misalnya, dia melakukan pemutusan betul, pembalikan dengan itu. Maka kemudian dia mencari apa sih yang kami punya gitu. Itu yang terjadi di kita kan seringkali begitu. Misalnya ya di masyarakat umum kita, wah kita mau ngejar kayak barat sulit, teknologi mereka sudah punya, ini mereka sudah lebih canggih. Maka apa yang kita punya? Kemudian
omongan latah yang sering dimunculkan itu kan, ya kita kan punya kebudayaan. Maksudnya kebudayaan sebenarnya kesenian. Kesenian itu maksudnya kesenian yang tradisi. Yang tradisi itu maksudnya yang eksotik kayak gitu loh. Nah, itu bisa jadi begitu. Jadi itu kayak semacam anti terhadap itu. Maka kemudian muncul bahwa kami harus mencari apa yang kami miliki. Tetapi selain itu juga ada yang tadi sebenarnya easy going saja. Itu bagian dari di antara beberapa simbol identitas yang kami pakai gitu. Sebenarnya kayak misalnya yang saya melihat fenomena Jiwo misalnya gitu ya. Dia kejawen Pagan Front. Dia mencoba untuk meneliti Jawa sebisa dia gitu ya. Kalau kita perhatikan komen-komennya di Facebook misalnya, dia tidak menggunakan bahasa yang Jawa pergaulan yang seperti yang dilakukan oleh jaringan dia. Dia sering menggunakan bahasa Inggris misalnya, dan kayaknya dia lebih nyaman dengan itu. Ya, apa salahnya gitu loh. Dia juga menggunakan itu. Dia juga mencoba untuk memahami Kumbu Karno, dia mencoba memahami Papa Kiblat Mo Pancer, dia mencoba memahami Aksara Jawa dan sebagainya. Dan dia pakai itu sebagai medium perlawanan dia, ekspresi perlawanannya. Kebanyakan sebenarnya simbol-simbol yang dipakai itu simbol-simbol tradisional yang ada dalam kebudayaan yang disebut sebagai kebudayaan besar itu ya, kebudayaan keraton, mainstream itu ya, kayak misalnya mereka menghadirkan gunungan, ikon wayang, kemudian misalnya yang agak-agak dulu misalnya Jatayu kayak. Tapi artinya bahwa mereka juga melakukan adaptasi dengan itu. Mereka melakukan modifikasi terhadap itu. Mereka dekatkan dengan mereka gitu, kemauan mereka gitu. Seperti juga ketika mereka memilih Kumbu Karno gitu ya, dia menghadirkan itu karena Kumbu Karno kan tokoh antagonis ini. Dia merasa bahwa itu sejalan dengan black metal mereka, kejawen Pagan Front mereka gitu ya. Mereka mempunyai keutamaan yang berbeda dengan keutamaan secara umum. Nah, tapi juga itu mereka diambil dari Serat Tripomo yang memang juga ngomong itu gitu. Jadi ya mengambilnya ikon-ikon besar itu. Tetapi kemudian semuanya itu mereka arahkan kepada simbol kengerian gitu. Mereka memang pada dasarnya mereka memakai simbol-simbol kengerian itu. Kayak kalau nggak salah untuk misalnya yang saya teliti tentang hantu mereka misalnya, yang saya dapatkan dari Jiwo misalnya, katakan kan Banaspati pun itu juga beberapa digunakan sebagai dia hadir dalam simbol hantu yang kebudayaan besar juga, meskipun secara folklore sebenarnya itu lebih kuat. Nah itu. Jadi mereka banyak ke sana, tetapi kemudian yang lebih kuat dari itu adalah dia tarik itu untuk menjadi simbol-simbol kengerian mereka. Misalnya gunungan yang sebenarnya kan tidak, katakan itu sebenarnya estetik ya, tidak ada kengeriannya. Mereka rubah itu. Cuma memang pada beberapa artwork mereka misalnya, beberapa dandanan mereka awalnya misalnya, itu masih ada keinginan untuk mengestetisasi itu. Apa yang mengerikan diestetisasi. Meskipun kita juga bisa menemukan beberapa metonimik misalnya, mereka mengambil beberapa kengerian yang langsung gitu ya. Karena mereka memang kepengen menghadirkan sensasi ngerinya itu. Misalnya kita melihat bahwa simbol-simbol tradisional yang mereka angkat dan kemudian hadirkan dalam kebudayaan yang sekarang itu bukan hanya mereka gitu. Kita lihat misalnya yang terjadi di di halte-halte itu, di bis kota kami di Solo itu, mereka hadirkan batik dalam undangan, dalam poster di mana-mana, di TV dan sebagainya. Mereka hadirkan itu tanpa mereka peduli dengan identitas di dalamnya gitu. Mereka pakai itu. Jadi sebenarnya kekhasan mereka ini bukan pada ketika yang tradisional itu dihadirkan lagi ke situ, tapi kemudian bagaimana itu mereka pakai untuk menarik sensasi kengerian itu yang mereka hadir, bahwa kami ini seperti ini. Terus kemudian kalau ada pertanyaan, loh kenapa kalau seperti itu, kenapa mereka tetap bisa eksis sampai sekarang?
Nah, itu. Kenapa kok mereka masih tetap ada sampai sekarang? Berarti kan artinya pendukungnya ada. Kenapa kok tetap ada pendukungnya gitu? Karena mereka itu menjawab kedahagaan yang sebenarnya terpres gitu loh, yang tidak boleh hadir, bahwa hidup itu mengeri gitu loh, hidup itu mengeri. Nah kemudian orang-orang yang sebenarnya hidup ngeri, mereka tetap harus ada dalam estetika modern yang indah-indah gitu loh, yang indah-indah. Kami harus melihat sesuatu yang indah, bahwa kesannya itu harus selalu indah gitu. Padahal di hidupnya ngeri gitu loh. Itu kan terpres gitu. Kami nggak boleh menghadirkan ini. Padahal sebenarnya hidupnya ngeri. Maka kemudian sebenarnya estetika yang mereka munculkan itu estetika yang melakukan perlawanan terhadap estetika modern. Estetika modern yang dilahirkan oleh orang-orang borjuis yang memang ya gimana kami mapan gitu. Maka kemudian kesenian kami ya indah-indah, mau ngapain gitu loh. Nah kemudian ya tadi dia menjawab kedahagaan itu. Hidup itu mengeri mengeri. Ya sudah, oke, kita ngomong tentang ini real, ini nyata ini gitu.